Halo semuanya, welcome to podcast ABNR. Perkenalkan, saya Reza Kinanti as a part of ABNR yang kali ini akan membantu untuk menjadi host di podcast ABNR. Mungkin untuk memulai, kita lebih baik untuk tahu siapa sih ABNR. Well, ABNR merupakan firma konsultan hukum yang sudah berdiri sejak tahun 1967. ABNR memiliki serangkaian program, including Yayasan ABNR. Yayasan ABNR memiliki tujuan untuk memberikan wawasan, specifically wawasan hukum, dan juga untuk meningkatkan keahlian para praktisi hukum nih. We're very pleased to welcome you in our very first episode yang akan mengangkat topik capital market, dan kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat tepat nih. Kita sudah ditemani oleh Mas Aik, selaku partner dari ABNR, dan juga Bang Nova, selaku senior associate dari ABNR. Perkenalkan, nama saya Ai Gunadi. Saya di sini udah cukup lama di ABNR, namun di beberapa tahun terakhir saya mencoba mendalami mengenai pasar modal, karena saya rasa ini suatu topik yang menarik, terutama buat lawyer-lawyer muda. Ini adalah salah satu cara untuk berinvestasi. Mungkin dari saya itu. Nova, silakan. Thank you Mas Aik. Ya, nama saya Nova. Saya di ABNR udah dari tahun 2013. Memang selama ini pekerjaan sehari-hari saya banyak sekali di bidang capital market. Saya banyak sekali membantu Mas Aik di bidang-bidang capital market dan juga partners di ABNR. Ya, mungkin itu Reza perkenalan dari saya. Thank you Bang Nova dan juga Mas Aik. Mungkin tadi udah dikasih snippet sedikit nih. Kalau misalkan memang topik capital market itu menarik untuk dibahas karena ini ada hubungannya dengan investing. Kalau kita ngomongin tentang capital market atau pasar modal, tentunya ini sangat melekat hubungannya dengan IPO atau initial public offering. Mungkin dari Mas Aik dan juga Bang Nova bisa memaparkan nih sedikitnya kurang lebih mengenai IPO. Apa sih IPO kira-kira? Oke, IPO, initial public offering ini jadi gampangnya penawaran perdana gitu ya untuk buat perusahaan di Indonesia ingin menggalang dana dari masyarakat, karena sebenarnya banyak cara untuk menggalang dana dari masyarakat, dari perbankan atau mungkin dari strategic investor. Nah, sebenarnya pasar modal ini sudah memberikan cara, sebenarnya sudah cukup lama dari sejak di undang-undang pasar modal. Namun kiranya saat ini jadi sangat penting gitu ya untuk perusahaan untuk menggalang dana, terutama buat perusahaan-perusahaan yang startup. Karena tentunya apabila dengan menggalang dana dari masyarakat, tentu perusahaan juga harus siap di mana harus mengikuti aturan-aturan yang berdasarkan OJK. Itu briefly dari saya. Oke, mungkin nambahin Mas Aik dikit ya. Jadi benar sih, sebenarnya itu kan lebih kepada proses untuk mendapatkan dana gitu atau funding gitu ya Rasa. Jadi kalau misalkan yang konvensional itu kan kita biasanya pinjamnya ke bank. Cuma dengan proses IPO atau melakukan penawaran umum saham, kita dapat memperoleh funding dari masyarakat, di mana nanti masyarakat kemudian dia membeli saham yang ditawarkan oleh si emiten tersebut. Jadi ya, again, sebenarnya kalau kita ngomongin IPO itu proses untuk mencari dana bagi perusahaan untuk dia ekspansi. Mungkin itu sih Reza, tambahan dari saya. Thank you Bang Nova dan juga Mas Aik. Mungkin tadi udah dijelaskan sedikit kurang lebih tentang IPO ini. Cuman mungkin apakah ada specific things yang mengarah kepada apa sih manfaat daripada IPO yang bisa didapatkan oleh perusahaan yang nantinya tuh mereka pengen IPO gitu? Oke, yang terutama tuh adalah apabila misalnya perusahaan itu bisa disetujui IPO-nya oleh OJK, itu akan mendapatkan more confidence gitu ya, karena dengan disetujui pernyataan pendaftaran oleh OJK itu jadi perusahaan dianggap sudah memenuhi semua persyaratan yang disyaratkan oleh OJK. Dan perusahaan akan menjadi lebih teratur, lebih profesional, dan terutama yang paling penting adalah good corporate governance-nya dilaksanakan. Karena dengan menjadi perusahaan terbuka berarti manajemen juga harus transparan, dan juga dalam pengelolaan dana dari masyarakat itu juga dapat diperhatikan oleh OJK. Jadi terutama itu dengan adanya IPO terus disetujui oleh OJK, mendapat akreditas dari si perusahaan ini akan menjadi lebih baik lagi. Itu dari saya sih. Mungkin Nova ada tambahan? Iya, thank you Mas. Jadi benar sih, sebenarnya tujuan utama itu dua ya, itu funding. Terus yang kedua itu sebenarnya kan meningkatkan credibility dari si company, seperti yang tadi Mas Aik bilang. Ketika dia udah jadi perusahaan terbuka kan berarti banyak GCG tambahan, banyak kewajiban-kewajiban tambahan yang harus dia lakukan, khususnya terkait dengan transparansi. Tapi di luar itu, di market juga kita kenal yang namanya strategic IPO, Reza. Jadi strategic IPO itu memang tujuan IPO itu memang untuk hal-hal strategis gitu ya. Contoh let's say kayak misalkan perusahaan startup
mereka melakukan IPO kan mungkin karena si foundernya mau exit gitu Mas ya, atau dia mau coba ya mau exit lah. Atau kemudian karena IPO itu kan juga ada insentif pajak tertentu gitu. Itu juga menjadi salah satu trigger atau dorongan untuk melakukan IPO. Nah, mungkin dulu itu dipakai waktu saat kita masih ada negative list ya Mas ya. Yes. Memang banyak kan strategic IPO yang quote and quote melakukan IPO supaya negative listnya itu bisa tidak tertrigger lah gitu, bisa dihindari. Mungkin itu sih tambahannya. Terima kasih banyak Mas Aik dan juga Bang Nova untuk pemaparan introduction of IPO. Mungkin setelah kita tahu nih kurang lebih mengenai apa sih itu IPO, penting ya bagi kita untuk membahas proses daripada IPO ini tersendiri gitu ya. Gimana sih Mas Bang timeline untuk proses IPO ini? Kira-kira berapa lama prosesnya untuk proses IPO gitu ya, dan mungkin apa aja sih otoritas mana aja yang terlibat dalam proses IPO ini gitu? Ya, kalau mengenai timeline itu sebenarnya tergantung dari kesiapan dari masing-masing calon emiten. Jadi kalau memang emitennya sudah seluruh dokumen korporasinya sudah siap, seluruh perizinan juga sudah didapat, itu biasanya generally lebih cepat. Tapi kita biasanya dalam membantu calon emiten itu kita melakukan semacam kayak pre-IPO. Jadi kita melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, dalam pemeriksaan ini nanti kita kelihatan, oh ini perusahaannya masih dari izin-izinnya masih kurang, dokumen korporasinya masih harus ada yang perlu dilengkapi segala macam. Nah, kalau ditanya secara umum mungkin sekitarannya setahun Reza ya, setahun ininya. Tapi tentu juga itu masih subjek to banyak hal, terutama kita dalam proses IPO ini harus bekerja sama financial advisor. Financial advisor ini mempunyai peranan penting juga, karena nanti dia menentukan harga pasarnya gitu ya, dan juga lihat dari keadaan ekonomi secara keseluruhan. Karena kalau bisa jadi terjadi kita semua udah siap, dokumen legal semua udah siap, tapi financial advisor bilang hold dulu karena ini kurang bagus untuk pasar. Secara umum itu mungkin Nova bisa tambahkan. Iya, bener sih. Jadi sebenarnya yang bikin lama itu di proses pre-IPO ya Mas ya. Karena kan itu sebenarnya proses untuk si company dia merapihkan dokumentasinya, terus kemudian juga dari segi financialnya gimana dia juga coba buat quote and quote ya, di make up supaya lebih menarik lah di market gitu. Tapi kalau misalkan kalau itu semua sudah ready sih sebenarnya prosesnya cukup straightforward ya Mas ya. Mungkin nanti kita ada registrasi ke OJK, kemudian OJK ada komen, kemudian nanti kita mendapatkan approval dari OJK. Jadi sebenarnya prosesnya cukup straightforward kalau dari peraturan sih. Dan kalau otoritasnya itu ada OJK yang memberikan dia pernyataan efektif. Kemudian juga ada bursa ya Mas ya. Dia yang memberikan persetujuan untuk listing atau pencatatan saham di IDX. Dari penjelasannya tadi mungkin banyak banget ya Bang untuk proses pemberesan dokumennya dan juga registrasi ke otoritas yang berwenang. Mungkin ini ada hubungannya tentang structure company-nya kali ya Mas dan Bang. Mungkin itu ada perubahan yang mungkin akan terjadi di company structure-nya atau gimana sih Bang? Ya, oh iya betul. Jadi karena sebenarnya kan karena dia menawarkan dana ke masyarakat kan tentunya harus ada transparansi ya. Secara GCG tentunya harus ada peningkatan gitu Res. Jadi kalau kita bicara ada perubahan, nggak pasti statusnya berubah nih dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka. Cuman kalau kita bicara GCG-nya ada kewajiban harus punya komisaris independen yang mana fungsinya dia itu sebagai quote and quote gitu ya, perwakilan dari masyarakat. Dia mengawasi lah bagaimana direksi menjalankan bisnis dari perusahaan sehari-hari. Terlepas itu, kemudian ada komite audit, sama fungsinya juga melakukan pengawasan, kemudian juga ada corporate secretary, kemudian juga di situ ada komite nominasi remunerasi, dan juga internal audit. Kurang lebih sih memang ada tambahan-tambahan corporate organs baru sih untuk PT TBK ya. Ya paling mungkin nambahkannya lagi adalah kembali dengan adanya komite dan ada organ-organ baru itu dalam perusahaan diharapkan dari OJK jadi perusahaannya semakin baik. Dengan semakin baik akan gain confidence dari investor. Dengan tambahnya investor jadi coba dibayangkan kalau ada semua perusahaan di Indonesia melakukan IPO semua, jadi investor di Indonesia dan baik dari luar juga akan menambah pertumbuhan pasar modal di Indonesia. Bukan hal yang mustahil tapi something ini yang memang OJK terus harapkan agar semua perusahaan di Indonesia itu mencoba IPO sehingga akan menjadi lebih baik semua perusahaan di Indonesia. Kurang lebih seperti itu.
Menarik juga ya Mas dan Bang, pembahasannya tadi apa aja yang harus kita siapkan nih untuk IPO. Mungkin selain dari segi pemberesan dokumen, kemudian registrasi, kemudian dan juga ya company structure yang harus disesuaikan. Kita pengen tahu nih Mas dan Bang, kira-kira dari segi finansial gitu, apa sih yang perlu disiapkan oleh perusahaan? Mungkin dari segi biaya yang harus disiapkan gitu? Iya, kalau dari segi finansial sih tentunya disesuaikan kepada need-nya dari calon emiten. Berapa kira-kira yang akan dibutuhkan dana yang harus dikumpulkan dari masyarakat. Jadi sangat bervariasi sih Reza ininya jumlahnya. Cuma on top of that itu juga yang paling penting juga harus ada penunjukan profesi penunjang. Misalnya penunjukan legal consultant, terus penunjukan financial advisor, wali amanat, terus juga ada notaris dan ada kadang juga appraiser yang kiranya nanti dikumpulkan ini semua profesi penunjang itu untuk mempercepat semua proses. Jadi tentu ada biaya umumnya, tapi itu diserahkan sih tergantung dari size yang akan dana yang akan digalang oleh calon emiten tersebut. Mungkin Nova mau tambahin? Iya, thank you Mas. Jadi memang tadi seperti yang Mas Aik bilang ya, karena kita proses IPO kan ada profesi-profesi penunjang gitu ya untuk mendukung suksesnya IPO itu. Jadi di situ ada fee-nya mereka yang tentu harus dibayar, tapi di luar itu ada biaya-biaya yang sifatnya resmi Reza. Misalkan kayak biaya ada listing fee di Bursa Efek gitu kan, itu biayanya tergantung dengan papan mana nih, yang mana si emiten mau mencatatkan saham. Kemudian juga untuk OJK ada pungutan resmi juga, itu diatur juga di peraturan gitu. Kalau nggak salah memang nilainya diatur berdasarkan persentase dari emisi, tapi maksimal 750 juta untuk OJK. Sedangkan untuk Bursa Efek itu, untuk papan utama itu sama nilainya dengan persentase dari jumlah emisinya, cuman maksimal di 250 juta untuk papan utama, dan di papan pengembangan itu 150 juta Reza. Jadi itu sih sebenarnya komposisi biayanya. Mungkin ini yang penting juga nih Mas dan Bang untuk dibahas. On what to prepare untuk go IPO, apakah ada obstacle-obstacle yang perlu di-note nih untuk perusahaan apabila nantinya dia memutuskan untuk IPO gitu? Ya, yang utama sih sebenarnya adalah kesiapan dari kelengkapan dari dokumen perusahaan itu tersebut ya. Yang utama sih memang pada umumnya perizinan dan akta-akta notaris yang mereka sudah buat sebelumnya. Misalnya harus ada penyesuaian dengan undang-undang PT sebelumnya ataupun persyaratan lain yang disyaratkan oleh undang-undang. Terus juga sebisa mungkin semua isu, terutama apabila ada mungkin gugatan atau ada litigasi, itu harusnya sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu. Walaupun mungkin tidak mudah ya, tapi dengan kita mengurangi semua resiko yang ada, itu akan memudahkan semua proses. Jadi dari dokumen perusahaan, perizinan, litigasi, dan juga mungkin ada perjanjian yang material yang harus perlu disiapkan. Dan terutama yang paling penting adalah seringkali kalau ini harus mendapat persetujuan dari kreditur dari calon emiten tersebut. Nah ini yang kadang harus disiapkan betul, karena tentu kreditur inginnya jangan sampai semua proses tapi mereka tidak dimintakan persetujuan, karena kalau ini kelewat itu nanti mereka bisa at least technical default. Nah ini hal penting sih. Mungkin Nova bisa tambahkan. Iya, mungkin nambahin dari Mas Aik, ini dari pengalaman saya bantuin Mas Aik waktu itu. Jadi sebenarnya ada satu perusahaan tuh dari dokumentasi udah lengkap ya Mas. Yes. Cuman ternyata isunya dari Bursa Efek adalah going concern-nya Reza. Jadi kan karena ini menyangkut dana masyarakat kan tentu harus ada certainty ya, ada kepastian nih berapa lama perusahaan ini bisa terus ada gitu. Jadi waktu itu ceritanya sebagian besar revenue-nya itu datangnya dari perusahaan afiliasinya, di mana bursa ngerasa, wah ini kalau hanya perusahaan afiliasi, once itu udah terminate oleh si perusahaan afiliasi, ini going concern dari company-nya seperti apa. Jadi on top of legal documents yang seperti Mas Aik sampaikan, yang mana itu harus perfect tentunya, ada aspek-aspek financial lain yang tentunya harus dipikirkan dengan baik ya Mas ya. Betul. Gitu sih Reza. Well, very interesting Mas Aik dan Bang Nova, thank you untuk pemaparannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih. Oke. Menurut Mas Aik dan juga Bang Nova, kapan sih kira-kira perusahaan tuh ini tuh waktu yang tepat gitu bagi perusahaan untuk go IPO? Oke. Ini pertanyaan umum yang sering kali juga kami dapatkan gitu ya.
Tapi sebenarnya sangat-sangat tidak mudah juga. Banyak hal yang harus diperhatikan gitu ya. Kalau ditanya tepat, kalau kami dari sebagai legal consultant pasti sampaikan sepanjang semua dokumentasi hukumnya sudah lengkap, sudah tidak ada masalah. Tapi tidak berhenti di situ saja gitu ya. Dari pengalaman kami tentunya juga dari segi financial condition dari perusahaan itu tersebut tentunya harus kita lempar kepada financial advisor. Secara umum itu mungkin Nova bisa tambahkan. Iya, jadi sebenarnya dari yang Mas Aik sampaikan ya, kalau misalkan secara legalnya dia udah siap, nggak necessarily kemudian 100% pasti berhasil ya Mas IPO-nya, karena ya again gitu tadi yang seperti yang saya bilang, kita pernah ada pengalaman kita assess klien dari mana aspek legalnya tuh udah oke sebetulnya gitu, tapi ternyata dari bursanya ngelihat itu going concern-nya. Dan kita kan juga banyak baca ya Mas ya di media ya, maksudnya ini udah mau IPO nih tapi ternyata batal karena kondisi market misalkan tadi Mas Aik sampaikan, atau misalkan karena ya tadi future dari company ini menjadi suatu question mark dari si otoritas ya Mas. Yes. Reza. Jadi again banyak banget komponennya sih untuk ya. bilang kapan nih waktu yang tepat gitu. Iya. Mungkin masih ya. Tapi bukan berarti itu menjadi apa ya semacam justru jangan, tetap harus kita encourage karena seperti tadi saya sampaikan gitu ya, karena dengan banyaknya perusahaan yang ber-IPO, jadi perusahaan itu akan mendapat confidence dari investor dan akan menambah grow-nya dari pasar modal Indonesia semakin baik dan semakin That's why ada profesi penunjang. Betul. Untuk mendukung suksesnya IPO. Betul. Well, dari diskusi kita mungkin bisa disimpulkan bahwa sangat menarik ya untuk consider scheme IPO ini, especially untuk entrepreneurs atau startups mungkin ya Bang dan Mas. Dan juga kita tahu dari diskusi ini kalau misalkan IPO itu bisa membawa banyak manfaat nih, including funding tadi atau penambahan dana, kemudian juga bisa membawa keuntungan berupa peningkatan profil perusahaan, dan juga yang paling penting adalah untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik di mata investor pada perusahaan tersebut. Mungkin bisa dikonsiderasi nih bagi pendengar podcast ABNR yang mungkin lagi mengulik-ngulik tentang capital market dan mungkin punya visi untuk go IPO. Well, thank you so much for tuning in with us. On our next episode, kita akan membahas topik-topik yang tidak kalah menarik, antara lain ada shipping and maritime law dan juga arbitration. So we hope to see you again soon and have a good day. Have a good day. Bye.